Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin fa'asa an yaj'alana min ibadihi syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi birahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat As-Sajdah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat agar supaya duduk kita di majelis ini tidak sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surat As-Sajdah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat yang ke-9 daripada surat As-Sajdah, yang sekira-kira maknanya kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya dan Allah meniupkan padanya daripada ruhnya, dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya.
Di dalam ayat ini adalah lanjutan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian menciptakan keturunan-keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaan Adam dengan meniupkan ruh padanya, sehingga benda yang tadinya mati menjadi hidup. Itulah kun fayakun, jadilah kata Allah, maka terjadilah ia. Maka pada hakikatnya manusia itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada ruh yang ditiupkan padanya. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil itu ruh kembali, maka manusia itu menjadi benda mati seperti awalnya. Oleh karena itu, yang hidup hanyalah Allah. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ditiupkan Allah ruh ke dalam diri kita, Allah pun dengan sifat Rahman, dengan sifat Rahimnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita modal untuk supaya bisa menjalani kehidupan ini, supaya kita dapat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah memberikan kita modal pendengaran, wal absar penglihatan, wal af'idah hati, qalilan ma tashkurun. Kenapa Allah memberi kita modal itu? Supaya kita tahu berterima kasih kepada Allah. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan seindah-indah bentuk. Dengan sedemikian rupa Allah menciptakan manusia, makhluk yang paling indah dari segala ciptaan-ciptaannya. Manusia lebih indah dari matahari, manusia lebih indah dari bulan, manusia lebih indah dari bintang. Dan juga seluruh ciptaan-ciptaan Allah, kitalah yang paling indah. Kita diberi Allah pendengaran, maka pergunakan pendengaran itu di jalan Allah. Kita diberi Allah penglihatan, maka pergunakan penglihatan itu di jalan Allah. Kita diberikan Allah hati, maka pergunakan hati kita di jalan Allah. Yang tiga ini modal utama yang diberikan Allah kepada kita. Karena natulun madawa alat namomo na membuat pahala, namomo na membuat dosa. Apabila kita mendengar sesuatu lalu masuk ke dalam hati, bisa dosa, bisa menjadi pahala. Apabila kita melihat sesuatu, begitu kita melihat sesuatu itu masuk ke dalam hati bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Tergantung apa yang kita lihat. Kita melihat yang haram, maka hati akan menjadi haram. Kita melihat yang halal, maka hati menjadi halal. Kita mendengar yang haram, maka hati pun akan mendengar yang haram. Ini modal utama manusia, yaitu as-sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya perlu pendengaran betul-betul ijaho, supaya kita selalu mendengar yang baik-baik, tidak mendengar yang buruk, dan mendengar hal yang dosa yang menimbulkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Tadailul Quran yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi di dalam ayat ini ada pelajaran besar yang Allah ingatkan kepada kita, yaitu di ujung ayat Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun. Sangat amat sedikit kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan pendengaran, diberi Allah penglihatan, diberi Allah hati. Sedikit sekali manusia yang bersyukur kepadaku, kata Allah.
Jadi qalil, sangat amat sedikit. Menurut bahasa Nai, sangat amat sedikit yang bersyukur kepada Allah. Nah, ini peringatan kepada kita semua agar kita termasuk bagian orang-orang yang sedikit itu, supaya kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu bagian iman. Apabila orang itu mampu bersyukur, bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, berarti dia telah menghidupkan iman di dalam hatinya. Maka ada pun hikmah yang bisa kita ambil daripada ayat ini sebagai pelajaran adalah mengenal diri dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, ini ayat mengenai tentang bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang mampu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah-tambah terus nikmat itu kepadanya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu bersyukur atas nikmat Allah, maka azab Allah lah bagi orang-orang yang kufur dengan nikmat. Makanya Nabi Sulaiman ketika Allah berikan kerajaan, Allah tundukkan kepadanya jin, manusia, binatang, dan seluruh alam tunduk kepadanya. Bahkan angin tunduk kepada Nabi Sulaiman, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, semoga ini semua nikmat bisa menjadikan aku bersyukur kepadamu, bersyukur kepada kedua orang tuaku, dan aku tergolong kepada orang-orang yang sholih. Nah, itu perkataan Nabi Sulaiman. Karena saking pentingnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Qala ulama, berkata para ulama-ulama kita, adapun rukun syukur itu salah satu 3 perkara. Adong do rukun ni syukur. Naidokon rukun apabila tinggal sada, maka tidak sah syukurnya. Sama dengan rukun sholat. Apabila kurang satu rukunnya, maka tidak sah sholatnya. Ini adalah rukun. Ternyata bersyukur kepada Allah itu pun ada rukunnya, yaitu salah satu 3 perkara. Yang pertama, rukun yang mesti ada dalam ucapan syukur kita, mengakui segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iakuan bahasa sude nilehen niawan adalah nai pinjam kon niat kita. Itu rukun bersyukur kepada Allah. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, Ya Allah, bagaimana caranya aku mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku? Fa'uhiyallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, Idza arabta anna ni'ama kullaha minni faqad syakartani. Jika engkau tahu semua nikmat itu aku yang memberikannya kepadamu, aku pinjamkan semua nikmat itu kepadamu, maka sesungguhnya engkau telah bersyukur atas nikmatku. Ini jawaban ni Tuhan. Pada saudara sada-sada manusiai bahwa nikmatun nai pinjam kontuita termasuk minamar syukur. Sadar kalau mata ini pinjaman, sadar kalau pendengaran ini pinjaman, sadar kalau tangan kanan dan kiri adalah pinjaman, sadar kalau kaki kita yang melangkah ke pengajian ini adalah dipinjamkan Allah kepada kita, dan sadar kalau hati yang ada dalam diri kita pinjaman daripada Allah.
Berarti bila seseorang sadar itu pinjaman, dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai kotor, jangan sampai ternodai. Kan deh. Balai pinjam barang niala, kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Kita berusaha mengembalikannya sebaik-baik mungkin. Bahkan mungkin di antara kita mengembalikan pinjaman itu dengan cara lebih baik daripada yang dipinjamkan. Nah, ileheni anak kotor do ipaulak ias. Nah, itu kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala meminjamkan kepada kita segala nikmat-nikmatnya, terutama hati yang ada dalam diri kita. Itu semua dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, mata bersih, tangan bersih, kaki bersih, pendengaran bersih, hati apalagi bersih. Maka malulah kepada Allah jikalau nanti Allah mengambil pinjamannya ini berbeda dengan apa yang dipinjamkannya dahulu. Mana kotoran ilehen tu Tuhan maila lebih baik. Tangan mana kotoran, bahat maksiatna, bahat dosana, mata mana kotoran, hati-hati apalagi kotor ketika sudah diambil oleh Allah. Disinilah sakitnya sakaratul maut apabila kotor pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang bersyukur, mengakui bahwa semua ini adalah pinjaman daripada Allah. Yang kedua, rukun syukur atau rukun mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah biqaulil hamdulillahi rabbil alamin bilisanihi, dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dengan lidahnya. Nomor 2 dia. Dung iakuan manai pinjam kondo iucapkan ma alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Ucapan alhamdulillah itu adalah harga setiap nikmat. Artinya begitu kita ucapkan alhamdulillah, terbayarlah sudah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Begitu sempurna penciptaan Allah kepada kita. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu diberi Allah modal penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya. Sempurna penciptaan Nabi Adam. Hanya satu ucapan Nabi Adam yang pertama kali diucapkannya sebelum mengatakan sesuatu, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. On mana berjodoh hidup Nabi Adam. Begitu Adam menjadi manusia, menjadi khalifah, kun fayakun, kata Allah, ucapan pertamanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap nikmat yang diberikannya kepada aku. Jadi ucapan na bodanganon manfaatna, na bodanganon hasiatna. Jangan kita remehkan ucapan alhamdulillah. Ini adalah ucapan yang wajib kita ucapkan 17 kali sehari semalam. Apabila seseorang itu kurang dari 17 kali sehari semalam mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia termasuk orang yang kufur dengan nikmat. Alangna kufur deh. Asu 17 kali arana limanoli sumbayangna, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur 4, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali. Jumlah 17 kali kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti orang yang tinggal sholatnya 1 waktu, umpamanya subuh, itu orang yang kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Mesti jago sumbayang ta, supaya kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, rukun bersyukur kepada Allah ialah menjadikan nikmat itu kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat nikmat umpama berdagang, dapat nikmat untung yang banyak, maka pergunakan itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Apa jalan yang diridhai Allah? Bayar zakatnya, beri sedekahnya, berbagi kepada orang lain, dan juga cukupkan keperluan saudara-saudara kita. Itu
itu namanya bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang mendapat untung besar daripada Allah, kemudian menyimpan hartanya, menumpuk hartanya, maka ini akan menjadi orang yang celaka dunia dan akhirat. Disimpan saja epengi, saja makarijoni ari-arion. Tiap borngin mangitong epeng. Padahal na sumartamba duda. Les na ido itong wali. Encokot muse, iya itong muse. Encokot na muse, iya itong muse. Tanga masa dia. Les na sa ido. Ini orang yang suka menumpuk harta, menghitung harta, tapi tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Utamanya fakir miskin. Nah, itu kita memberikan nikmat itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Qala Daud alaihi salam, ilahi inna bana Adam laysa fihi sya'ratun illa wa tahtaha ni'matun wa fawqaha ni'matun famin aina yukafi'uha. Nabi Daud pernah berkata kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidaklah ada sehelai rambut pun pada diri manusia itu melainkan di bawahnya ada nikmat, di atasnya pun ada nikmat. Maka bagaimana caraku mensyukuri nikmat itu, ning Nabi Daud. Ijia tumbuh sehelai rambut di si adong nikmat, ning Nabi Daud. Famin aina yukafi'uha, bagaimana caraku membalasnya, mensyukuri nikmat itu. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah menjawab kepada Nabi Daud, ya Daud, inni u'til katsir wa arda bil yasir. Sesungguhnya aku beri banyak dan aku ridho dengan yang sedikit. Nah, sonang madai nama Tuhan Allah. Wahai Daud, aku memberikan kalian banyak, aku ridho dengan yang sedikit. Sotik pesongoni iman paat konko tudalan no ridhoi mang najopan meruangku ning Allah. Padahal nikmat yang aku berikan banyak, tetapi engkau membalasnya hanya dengan sedikit. Aku ridho, kata Allah, asal engkau mau membalasnya, engkau mau bersyukur atas nikmatku, yaitu memberikan nikmat itu di jalan Allah. Wa inna syukra dzalika an ta'lama anna ma bika min ni'matin faminni. Dan sesungguhnya mensyukuri yang demikian itu, bahwa engkau tahu, engkau yakin sesuatu yang ada padamu daripada nikmat adalah pemberianku, maka pergunakanlah di jalanku, jalan yang aku ridhoi. Aima tata cara bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rukun daripada bersyukur itu ada 3. Adapun sujud syukur itu adalah sunnah hukumnya. Indah masuk bentong tu rukun naik. Nangkon pe sujud, indah mau sujud lebih afdal. Itu bagian daripada sunnah. Yang penting natulu purkaroon mungkin ada saudar kiba bahwa itu adalah pinjaman. Kemudian ucapkan alhamdulillah, lalu kemudian berikan nikmat itu di jalan yang diridhoi Allah. Sehat, berikan nikmat sehat untuk bisa sholat, nah, untuk bisa puasa. Kemudian harta, beri jalannya kepada yang diberikan Allah, diridhoi Allah dengan sedekah, zakat, berbagi kepada orang lain. Itulah yang dimaksud arkanus syukri, rukun-rukun bersyukur kepada Allah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah majelis Dalailul Quran yang dimuliakan oleh Allah. Maka apabila 3 hal itu bisa kita lakukan, maka termasuklah kita orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Lalu apa yang akan kita terima jika kita bersyukur kepada Allah? Apa ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita? Apa imbalannya bagi orang-orang yang sering mengata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, laku nasolaku tetap di hati Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu akan diberikan Allah ganjaran 3 perkara. Yang pertama, Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang selalu bersyukur, yaitu dengan menambah nikmat itu dan mempertahankan nikmat itu padanya. Jadi pada syukuri nikmati indah mahu nikmati mun badan nibat.
selain dipelihara, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti untung, dua untung. Dipertahankan nikmat itu atas kita, dan kemudian nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalakna sumber syukur, ima kadang-kadang iuji Allah dengan kebangkrutan. Diambil Allah hartanya dengan seketika. Itu juga 40 tahun ia mencari, sekejap mata diambil Allah itu hartanya. Kenapa? Karena kurang syukurnya kepada Allah dengan cara Allah. Nah, dan yang kedua, orang-orang yang bersyukur akan mendapatkan imbalan daripada Allah, yaitu ketenangan jiwa dan batin. Ketenangan hati, ketenangan jiwa akan diperoleh bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, amanam minal azab. Orang yang bersyukur itu selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat daripada siksa kubur, selamat daripada siksa api neraka, selamat daripada siksa di atas dunia. Itulah orang-orang yang bersyukur. Ima sodong cerita sadabayo daputi ada burung na sangat baga, na sangat digis. Mandung opat da anak nadai, i pandang-pandang bayoon sa iyo ada burung yang bendigis na. Mahila anak buruan na iligi-ligi niya laklay niya. Asulo lang nga abang iligi-ligi ko sa iyo, wow. Mangkuling bayoy na jopan ruang ko, na sukura na ututuhan. Ara na dapo tao istri na soleha, na baga sungon koon. Maupat da kanak, tindagusan-gusan ng mga ligi wajah mo ning bayo. Ang buhuwa nga, nindok ko suni. Mangupat da kanak, indagusan-gusan ng mga ligi wajah mo. Mawamaning anak buruan, tenang mahoda bawang, narap masuk sa rugo duitay. Asusunido ko ko. Ho masuk surga karena bersyukur adong ada burung baga sumanawon. Au masuk surga karena sabar dapat tawalak lain aja sumanawon. Termasuk bagian daripada ahli surga, orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Itu maksudnya supaya kita bersyukur atas nikmat Allah. Berpes ini kaum ibu ulang dok kamu orang tua asuni ba mengamuk dia hayun. Nah, insya Allah kita termasuk bagian daripada orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang mampu bersyukur. Semoga kita termasuk daripada bagian yang bersyukur. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Inilah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat yang ke-9 surat As-Sajdah. Semoga menambah keimanan, ketakwaan kita, juga memperkuat amal ibadah kita kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam ala hazihin niyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.